perencanaan pembangunan di Jepang memiliki sistem yang kompleks, yang dimana mencakup pengenalan legal dan legislatif, rencana pembuatan, rencana pemanfaatan lahan, serta zonasi dan pengendalian penduduk yang kompleks. Nah, pemerintahan Jepang juga memiliki jangkauan yang cukup luas dalam memberikan layanan terhadap masyarakatnya, dan berbagai inovasi yang dilakukan negara Jepang dan dalam mengatasi berbagai ancaman hambatan. Dalam kasus ini, negara Jepang berfokus pada khususnya hambatan birokrasi dan hambatan hukum. Alasan Jepang tetap tumbuh pesat secara ekonomi meski memiliki ciri negara yang timur yang khas. Jepang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya. Mereka percaya bahwa dengan mempertahankan nilai-nilai tradisional mereka dapat menyeimbangkan perekonomian dan sosial yang ada di negara Jepang. Perencanaan anggaran pemerintah. Perencanaan anggaran pemerintah Jepang menggunakan 3 jenis anggaran dalam rangka mengelola keuangan, misalnya pekerjaan umum, sosial, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Pemerintah Jepang tengah berupaya mengurangi jumlah sosial akun atau jenis-jenis akun untuk mencatat kegiatan-kegiatan agensi yang dibuat dalam sebuah pemerintah yang berdasarkan dalam sebuah undang-undang di Jepang, khusus dan dipisah proses-proses pengajuan atau anggaran pemerintah Jepang diawali dengan pembuatan kerangka besar. Tahap berikutnya adalah proses penyusunan anggaran yang akan dilaksanakan dalam masing-masing sebuah kementerian. Setelah itu dilakukan negosiasi, kemudian dilakukan dalam sebuah penyusunan untuk akun agensi tahap berupaya sosial akun. Baiklah, yang kedua yaitu perencanaan pembangunan komprehensif. Rencana pembangunan komprehensif nasional komprehensif di Jepang didasarkan pada Comprehensive National Land Development Act tahun 1950, diletakkan oleh Perdana Menteri dan berkonsultasi dengan menteri terkait rencana pertama yang telah disetujui pada tahun 1962. Rencana kedua diumumkan pada tahun 1969 dan dirancang untuk melanjutkan rencana pertama dengan membangun transformasi bermotor ke daerah yang kurang berkembang. Yang ketiga, rencana yang diluncurkan tahun 1979 dan menetapkan suatu skema penciptaan kualitas lingkungan huni yang mandiri. Ada 2 perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan regional. Jepang secara umum dibagi menjadi 8 regional. Ada 3 daerah metropolitan terbesar yaitu Tokyo, Kinki, dan Chubu. Pengembangan situ industri di daerah pinggiran kota. Ada 4 senso terhadap program pembangunan, yaitu senso yang pertama 1962 sampai 1967 menekankan pada konsep pembangunan fisik. Yang kedua, senso kedua 1969 sampai 1975 difokuskan pada pembangunan seperti telekomunikasi, transportasi udara, dan kereta. Senso ketiga 1977 sampai 1985 menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Senso keempat yaitu 1987 sampai 2000 mengupayakan pembentukan multipolar nasional yang terbesar